Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 ya. Mana Candiroto? Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Candiroto, para anggota Dharma Wanita, para hadirin, jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini Allah pertemukan kita untuk sama-sama bermajelis, sama-sama duduk bareng, bersilaturahmi. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini hari pertama masuk sekolah, di mana-mana umumnya mengadakan acara halal bi halal. Ini istilah halal bi halal ini kalau kita ke Saudi, ke Mesir itu ngomong pakai bahasa Arab, andana barnamij halal bi halal. Kita punya acara halal bi halal. Orang Arab bingung. Oh, halal bi halal. Halal ke halal, boleh dimakan, bihalal dengan halal, boleh dimakan, saling makan memakan, bingung karena istilah halal bihalal itu tidak ada di dunia Arab. Ini khas acara Nusantara Indonesia. Istilah halal bihalal ini sebenarnya sudah lama di Indonesia, sejak tahun 1928, 34 itu sudah ada itu istilah halal bihalal. Itu ada di dokumen di majalah Suara Muhammadiyah tahun 34 kalau tak silap. Itu sudah ada istilah halal bihalal. Jadi ini istilah Indonesia. Entah siapa yang mencetuskan itu, entah siapa. Lalu ketika setelah Indonesia merdeka ini tahun 45 dan seterusnya, menjadi agenda pemerintah Presiden Soekarno
untuk menyatukan friksi-friksi umat atau bangsa, komponen bangsa yang terjadi perpecahan luar biasa. Karena pada masanya Indonesia itu politiknya politik ideologis, beda kayak zaman sekarang. Sekarang itu politiknya politik pragmatis. Sementing sopo sing ngei duit tak pilih. 20.000 ora apa-apa, 20.000, 10.000 ora apa-apa, tak pilih sing penting ngei duit, orang ngei duit ora tak pilih. Nah, kan gitu zaman sekarang. Kalau dulu itu zaman politiknya ideologis. Orang PKI meskipun mau dikasih duit 1 miliar pindah ke Masyumi, ora gelem. Orang Masyumi kasih duit disogok berapapun, kalau kami menang tak jadikan Perdana Menteri, tapi pindah ke PKI, ora gelem. Kenapa? Ideologis. Mati urip PKI, mati urip Masyumi, mati urip PNI, kan gitu. Jadi rebutan ideologi, dampak negatifnya, ya semua ada dampak positif negatifnya lah. Negatifnya gesekannya sangat luar biasa. Luar biasa. Nggak mungkin ke Masyumi kok gabung sama PKI itu bagaikan air sama minyak. Dengan partai-partai lain juga berat. Maka perlu sarana untuk menyatukan komponen bangsa supaya kita itu sesama bangsa Indonesia saling maaf-memaafkan, saling menghormati, menyayangi, biar urusan politik-politik, tetapi sebagai seorang yang berbangsa Indonesia, rakyat Indonesia, ya tetap kita harus rukun. Jangan kemudian friksi-friksi ini menimbulkan perpecahan di negara Republik Indonesia. Meskipun juga tidak terlalu ngaruh, buktinya kemudian tahun 65 meletus pemberontakan G30 SPKI. Luar biasa. Nah, zaman sekarang orang sudah politiknya sudah yang penting sopo sing duit suara penting. Maka jangan kaget kemudian banyak harta-harta negara digondol, direbut oleh koruptor. Wah, korupsi kok 271 triliun. Duitnya kaya ngopo ora ngerti. Nah, ditoto itu dari sini sampai planet Pluto sampai bolak-balik itu. Itu yang korupsi pun saya yakin belum pernah lihat duitnya seberapa itu. Rumahnya digeledah ada 400 kilo emas. Wah, kaya ngopo 400 kilo emas ini. Duit cashnya miliaran di rumah. Ini luar biasa ini. Akibat dampak salah satunya dari politik pragmatis. Semua dari rakyatnya, dari pemimpinnya sing dipikirin duit tok. Siapa yang bisa ngasih duit banyak, saya pilih. Ketika dipilih, aku wis ngetokke duit akeh, piye carane modalku balik. Maka dia berbagai macam cara dilakukan supaya modal pemilunya balik. Jadi anggota dewan, jadi apapun, gaji cuma segini, yang saya keluarkan 3-4 miliar, nek ora korupsi, ora balik modal, akhirnya korupsi. Akhirnya korupsi dianggap biasa. Padahal yang namanya dosa korupsi ini sangat luar biasa, dunia akhirat. Asli nih nek secara hukum Islam, orang koruptor itu hukumannya disalib tengah jalan, perempatan jalan. Kemudian dipenggal, dipotong tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri secara bersilang, terakhir dipenggal kepalanya. Kejem ya? Iya kejem, tapi lebih kejem dia. Coba bayangkan 251 triliun. Andai kata dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, setiap orang sampai yang baru lahir, untuk 20 miliar. Kalau keluarga 5 orang, untuk 100 miliar. Apa dikorupsi 1 orang? Nah, ini kejemnya kayak apa? Kalau 1 orang dapat 20 miliar, nggak ada orang miskin di Indonesia, nggak ada orang
putus sekolah, orang iso sekolah. Nggak ada orang kelaparan. Hanya satu orang, hanya dalam jangka 6 tahun. Itu baru kerugian negara, belum keuntungan-keuntungan yang dikantongi lebih dari 271 triliun. Dana IKN 500 sekian triliun, separuh IKN dinggo dewi. Wah, sangat mengerikan. Ini Indonesia, karena sekarang banyak yang sifatnya pragmatis, yang penting duit, mikirnya duit. Ini sangat berbahaya. Maka perlu ini kemudian dikikis melalui apa? Sistem pendidikan yang baik. Karena pendidikan kita ini kadang aneh. Anehnya di mana? Pendidikan terbaik itu sesungguhnya pendidikan dalam keluarga. Itu pendidikan paling baik. Maka Al-Quran mengatakan, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai bapak, wahai suami, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jadi keluarga. Jangan kemudian keluarga punya anak, anaknya kemudian diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Di rumah dijarke wae sinau ora sinau wis terserah, iso ngaji ora iso ngaji terserah. Ini masalah. Maka kelak di akhirat yang akan dituntut pertama kali bukan kepala sekolah, bukan guru-guru yang di sekolah. Ini anak ini kok ora iso ngaji sebab apa? Kepala sekolah sopo? Enggak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Langsung dipanggil, ini bapaknya sopo? Dipanggil apa bapaknya? Anaknya nggak bisa ngaji. Tanggung jawab. Ini ibunya siapa? Karena al-ummat rasatul ula dari wong Arab, sing jenengan ibu ini adalah sekolah pertama. Ya ibu ya di rumah, bukan di sekolahan. Sekolahan ini pendukung kedua. Tapi intinya itu di rumah. Maka seorang bapak ketika dia punya anak harus hati-hati. Kalau anak umur 4 tahun, 5 tahun belum iso ngaji, kon ngaji. Nek iso mengajari sendiri, usahakan ajari sendiri. Karena setiap satu kata, satu huruf yang diajarkan orang tua kepada anak itu akan menjadi pahala yang selalu mengalir. Dilalai Fatihah sing ngajari wong tua dhewe. Setiap anak sholat membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Baca Fatihah setiap sholat, maka orang tua bapaknya yang ngajari, ibunya yang ngajari dapat transferan pahala. Ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, anaknya rajin sholat. Setiap sholat dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap 5 waktu bapak ibunya di kuburan dapat transferan paket. Oh, siang ada paket datang, asar dapat paket datang. Di kuburan enak sekali, sering-sering dapat AC, dapat tempat yang nyaman, dapat tempat tidur yang enak, yang nyaman. Orang digebuki malaikat, enak. Setiap hari dapat paketan terus dari anak-anaknya. Kenapa? Karena dulu yang ngajarin Fatihah orang tuanya sendiri. Sehingga pahala dari anak ini ngalir terus seorang tua. Maka usahakan terutama ayat-ayat pendek sing kira-kira dinggo sholat diajari dhewe karo wong tuane. Alif ba ta jim huruf hijaiyah ikrok nek iso
ajari dhewe wong tuane. Kenapa? Itu ladang pahala yang luar biasa. Rugi ladang pahala dikasihkan orang lain. Ladang pahala dipek dhewe. Waktunya sibuk satu hari 24 jam, gunakan waktu habis maghrib sampai isya 1 jam saja. Tapi istiqomah, ngajarin anak-anak, kumpul karo anak-anak, ngajarin alif bata, iqra, fatihah. Kalau cuma bisanya sampai kulhu, ya minimal sampai kulhu, bar kuwi silahkan masukkan ke TPA. Kan gitu. Kalau dilawai tepekso wong tuane ora iso ngajarin anak ngaji, wajib mengantar anak ketika diantar sampai anak terbiasa di TPA sejak kecil 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun terbiasa dibawa ke TPA. Saya masih ingat dulu ibu saya itu begitu. Saya umur 2 tahun, umur SD kelas, bahkan sebelum SD ya, pas saya umur 5 tahunan, 4 tahunan, saya diantar ngaji. Masih ingat saya itu. Saya masih ingat sama bapak saya diajarin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Diajarin semua. Nah, iklan lewat. Nah, saya masih ingat itu. Dulu ibu saya kalau saya sebelum tidur mau coerang-irang ya. Kedini ula iku padha karo gluku aren. Itu cerita surga, cerita neraka, bahasa Jawa, irang-irang. Masih ingat sebelum tidur dibacain itu. Mudah-mudahan dengan ini menjadi amal soleh untuk orang tua kita yang sudah tiada. Orang tua senang ketika sudah tiada, doa-doa yang diajarkan ke anak-anaknya masih dihafal, masih diamalkan, dan transfer pahala, kiriman pahala akan selalu mengalir kepada orang tua. Jadi ketika ada anak kok biying, angel diatur, jangan salahkan bapak guru kepala sekolah. Wong sing tanggung jawab pertama iki bapak ibu di rumah. Maka dia harus introspeksi. Dulu anak saya kok nggak bisa ngaji sebabnya apa ya? Wah, aku tak jarki wae, jaluk HP tak kei HP, jaluk motor tak kei motor. Sayang anak, nek sayang anak ajari ngaji. Bukan apa yang diinginkan oleh anak dikasih. Kalau anak pengen HP dikasih HP, kerjaannya anak main game, kon sembayang wegah, kon ngaji wegah, wis SMA kelas 3 maca Al-Qur'an urung iso. Kon salat wegah-wegahan, baca Quran males. Piye? Wong tuane santai. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika orang tuanya sudah tua, anak-anaknya yang terjadi adalah rebutan harta. Wong tuane malah ora dirawat, wong tuane lara, walah bapak lara etok-etokan. Padahal lara temenan. Ngomongnya anake lara etok-etokan mati sekalian, ngerepoti urip kok ngerepoti wong enom wae. Mati sekalian. Nah, kalau ada anak yang kira-kira ngomong begini, wong tua kira-kira perasaan bagaimana? Ada anak yang menyinggung perhatian orang tua, kira-kira orang tua perasaan gimana? Pasti sedih. Tapi orang tua harus introspeksi. Orang tua harus belajar, kira-kira dulu itu saya ngajari apa ya? Kok anak saya jadi begini? Ternyata nggak pernah diajari ngaji, nggak pernah diajari TPA, orang ngerti agama, nganti orang ngerti sholat, ngerti ini main game, karo dolan klien go motor dewe dengan binti pacaran. Repot. Tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab kepala sekolah SMA negeri 1. Aman kepala sekolah. Jadi hati-hati. Al-Ummatul Ula yang namanya keluarga, ibu ini sekolah pertama. Ibu sibuk ngajar, bapak ya sibuk ngajar. Sekarang kalau kita lihat, mana yang lebih penting? Mendidik anak sendiri atau mendidik orang lain? Anak orang lain?
Yo anak dhewe. Anak dhewe kanggo angfusakum wa ahlikum nara. Yo piye carane? Yo piye carane bagi waktu bagaimanapun anak harus diutamakan. Nek kedua-duanya setengah 7 jam 6 sudah keluar dari rumah, maghrib harus menjadi waktu spesial untuk anak-anak. Wajib tanggung jawab wong tua di hadapan Allah ki abot. Nanti ditanya di akhirat. Nek anake mau bunroko, ora nrimo mau bunroko. Loh, kenapa kamu kan sudah ini amalmu nih, gak ada kebaikan sama sekali. Sholat ora, poso ora, mabuk iyo, judi iyo, gelutan iyo. Apa jaluk mlebu swarga ki piye? Saya enggak setuju masalah itu. Saya protes wahai malaikat. Ya Allah, saya protes ya Allah. Loh, kenapa protes? Saya mabuk-mabukan, saya berjudi, saya enggak sholat, saya enggak puasa. Ya karena orang tua saya membiarkan saya. Orang tua saya sibuk dua-duanya kerja, saya di rumah mau main HP saya dibiarkan, saya keluyuran naik motor dibiarkan, pacaran dibiarkan, ngombe dibiarkan. Oh, kalau saya masuk neraka, orang tua saya harus ikut masuk neraka. Dipanggil wong tua ini, apa benar? Iya, soalnya dulu itu saya sebagai seorang ibu, saya guru, suami saya guru. Kita dari pagi udah berangkat, pulang sore, malam bar maghrib capek, belum masak, belum bersih-bersih rumah. Wah, saya nggak ada waktu buat ngurus anak. Allah akan mengatakan, loh, apakah kamu nggak tahu kalau Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Ora sempat nih, digeret ke malaikat. Kalau gitu kamu sama anakmu sana masuk neraka. Bareng-bareng mlebu neraka. Karena anak ini amanah. Hati-hati. Bukan berarti sayang anak ini membiarkan anak apapun yang dia inginkan dikasih. Sekarang itu ada namanya setan gepeng, itu yang paling bahaya. Apa itu? HP. Kalau sudah kecanduan HP, bahaya. Nah, iso ke SD sampai SMP, jangan megang HP anak. SD harus dikasih dia ke STK harus digelarin HP. Gawani Quran, sekali Quran, ojo sekali HP. Giliran HP semangatnya 24 jam, tapi suruh ngaji Quran ra iso isin. Muslim. Iso sahadat, sholat. Anak sholat aku urung e. Iso ngaji, ora iso e. Nek main game, oh semangat. Jangan sampai wong tua tanggung jawab besar di hadapan Allah. Nek iso SD jangan dibawain HP, jangan dibelikan HP. Kon ngapa Quran? Kon ngaji. Di Permen TPA, wah di kampung sini nggak ada TPA. Ayo kita dirikan TPA bareng-bareng. Mosok sak kampung ora ono sing iso ngaji ora mungkin. Mesti ono. Dirikan TPA bareng-bareng, cari sing guru ngaji sing iso sapa. Kasih gaji 2 bulanan, dia itu juga bisa menghidupi dirinya. Kata kita itu aneh. Guru ngaji itu kon ikhlas. Padahal guru ngaji yang ngurus anak wong, dia juga perlu hidup, menghidupi dirinya, meluangkan waktunya, kudu ikhlas ora digaji. Ya wis saiki kasihlah tanda terima kasih wong dia sudah didik anak kita berapa kan itu. Wong anak itu kumpul 100.000 dikasih, giliran guru ngaji iuran 10.000 sebulan abote ora umum. Anak itu bensin, ono dolan-dolan ke sana kemari 13.000, 30.000 dikasih. Gaji guru ngaji 20.000 sebulan, abote ora umum. Padahal itu bekal kita lho. Nek anake pinter ke sing untung sapa? Wong tuane. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila bil salah. Sedekah jariah au ilmu yuntafa bi awalatin salihnya pula. Sekiranya anak Adam itu meninggal dunia, semua amalnya terputus. Kejaba telung perkara.
sedekah jariah au ilmu muntafa bi utawa ilmu kan manfaati awalatun salihiyatun utawa anak soleh kang ndongaake marang wong tuane. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi anak soleh itu tidak cukup hanya doa orang tua, nggak cukup. Tapi harus ada upaya bagaimana supaya orang tua itu juga mendidik anak-anaknya. Harus ada upaya itu supaya anak menjadi anak soleh. Jangan kita bilang ya Allah jadikanlah anak saya yang soleh-solehah. Sampingnya anak itu dolanan HP, main game, kan? Ya Allah jadikanlah anak saya itu anak yang hafid Quran. Anak isi dolanan game bang sampingnya. Ya, anak-anak yang hafid Quran itu kudu diajak sejak kecil, suruh ngaji sejak kecil. Kalau orang itu suruh ngaji, terbiasa ngaji, insya Allah hal-hal yang negatif lupa. Karena membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran butuh waktu. Jadi dia sibuk aja menghafal Quran. Main silahkan main rapopo, dolanan cacing, dolanan opo, nang jobo itu jauh lebih baik dibanding main HP. Lari-lari player itu lebih baik dibanding main HP. Kasihan otak anak, otaknya kasihan. Pergaulannya sosialnya kasihan tuh, akhirnya anak nggak bisa bersosial, bisanya di depan HP nggak bisa bersosial. Kasihan mata anak, matanya yang mestinya umur 10 tahun, 15 tahun masih sehat, mestinya 40 tahun, 50 tahun mata masih sehat, 10 tahun sudah pakai kacamata. Maka sayang anak itu bukan berarti apa yang dikasih, yang diminta oleh anak itu kita berikan, tidak. Yang namanya sayang anak itu bagaimana supaya anak itu dididik menjadi anak yang soleh, soleha. Dididik supaya anak itu bisa berbakti kepada orang tua. Zaman sekarang anak ada tamu datang, assalamualaikum, anaknya duduk dolanan HP. Assalamualaikum, seorang beli usnah, orang nyauri. Oh tamu anak duduk di luar rumah, nah orang tua di rumah enggak? Nyaurinya itu sambil main. Orang juga zaman diet, orang ada tamu, orang tua datang kita langsung nunduk, kita salim, kita cium tangan. Nah, budaya ketimuran seperti ini, hormat kepada yang lebih tua, menyapa yang budaya yang lebih tua, ini banyak luntur. Soalnya apa? Karena orang tua yang di rumah ini cuek kepada anak. Yang namanya pelajaran budi pekerti itu ya di rumah, ya orang tuanya. Maka kalau ada anak nakal di sekolah, di SMA Muhammadiyah, ada di SMA satu negeri orang sing nakal umpamane, jangan kemudian malah suai sopo, orang tuanya sopo kan gitu. Orang tuanya sih, jangan kepala sekolahnya dulu, orang tuanya siapa? Oh saya tahu jawab sing dari sing sejak kecil didik wong tuane nang omah kok. Aku tiba-tiba ya disalahkan sekolahane kan gitu. Baru kemudian ketika kita ini tidak ada sisi-sisi yang kita nggak sanggup, karena anak harus tahu matematik, anak harus tahu ilmu sosial, anak harus tahu ilmu macam-macam, tak sekolah ke. Tapi ketika orang tua itu menyekolahkan anaknya itu bukan berarti dia lepas tangan, alhamdulillah bisa sekolah ke. Dia cuek orang mau didik anak di rumah, enggak, tetap harus memonitor. Di sekolah juga tetap anak itu yang utama akhlak. Nek wong pinter ke akeh. Orang pandai itu banyak di Indonesia itu. Indonesia tidak kekurangan orang pandai, tapi Indonesia kekurangan orang jujur. Indonesia kekurangan orang amanah, krisis. Nek wong pinter akeh ora umum. Saking pintere sampai pinter ngapusi. Wong pinter kok. Carane korupsi sing kira-kira ora ketahuan iki piye carane? Iso.
korupsi 271 triliun, wakil umum selama 6 tahun, tambang yang gede ini yang walah luar biasa. Ketok motor ini ora ketahuan. Apa dibantu bangsa jin apa piye? Ya ini kan pinter ngapusi, pinter nyuap, dua backingan. Nah ini pinter, tapi pinter ini tidak cukup. Makanya di dalam Al-Quran selalu dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang beriman, baru, dan orang yang berilmu. Ilmu tok nono imane ora manfaat. Rajin ibadah tok orang duwe ilmu ya kurang sempurna. Maka kemudian agama selalu memberikan, mengaitkan ilmu dengan iman. Termasuk ayat pertama yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca matematik, baca biologi, baca fisika, baca macam-macam, baca buku. Tapi jangan lupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, jangan lupa ya. Ketika Anda belajar pinter, jangan lupa karo pangeranmu. Jangan lupa sama Allah. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa puasanya. Nek dadi wong sugih jangan lupa zakatnya, jangan lupa sedekahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dikaitkan antara ilmu dengan Allah, antara ilmu dengan iman. Nek wong pinter saakae Indonesia pinter ngapusi. Tapi kita krisis kejujuran, krisis orang amanah. Ini yang harus ditanamkan, di keluarga ditanamkan, di sekolahan juga diajarkan. Sekarang itu kadang aneh. Oh no, sing jenengane siswa kok membuli gurunya. Ada itu. Kok sekolah tawuran. Itu hanya ada di Indonesia kok, pelajar kok tawuran itu. Kalau kita dulu zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbas, zaman Utsmaniyah, umat Islam maju menjadi poros peradaban dunia. Rumah sakit di mana-mana gratis, universitas di mana-mana. 3 universitas tertua di dunia yang masih ada hingga saat ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 universitas Islam. Sebelum Barat punya universitas, sebelum Amerika Eropa punya universitas, umat Islam sudah punya universitas. Di antaranya adalah Universitas Al-Azhar di Kairo, nomor 3 tertua. Ada Universitas Zaituniah di Tunis, nomor 2 tertua. Nomor 1 pun di Maroko, ada juga nomor 1, nomor 2, nomor 3 universitas tertua di dunia yang masih digunakan untuk proses belajar mengajar hingga saat ini, itu dunia Islam. Jadi kita yang mengajari bangsa Eropa, bangsa Amerika sekolah modern, kita yang ngajarin mereka. Tapi belum pernah saya baca buku-buku sejarah Islam waktu itu ada tawuran antar pelajar. Nggak pernah terjadi. Tapi saat ini mau koran tawuran pelajar antara sekolah ini dengan sekolah ini. Jonek tawuran pelajar ki disinauni opo? Yang dipelajari apa? Kok iso nganti tawuran ki piye ceritane? Kan aneh. Maka perlulah ulama dulu kita sudah antisipasi. Antisipasi apa? Supaya akhlak ini diutamakan. Maka ulama kita dulu menulis banyak buku terkait akhlak. Di antaranya yang sangat terkenal namanya Ta'lim Muta'alim. Terjemahannya akhir. Kitab api bagus. Bagaimana etika murid terhadap murid, murid terhadap siswa, murid terhadap guru, murid terhadap ilmu, ada di situ akhlaknya. Dan itu dipegang kuat-kuat oleh para siswa kita zaman Bani Umayyah dulu, zaman Bani Abbas dulu, zaman Bani Utsmaniyah dulu.
Mereka tahu etika seorang siswa, etika kepada ilmu, tahu etika kepada guru, etika kepada para siswa, sehingga nggak ada kok tawuran pelajar ya ora ono. Karena sistem pendidikan kita sejak zaman dulu itu memang untuk membentuk insan ulul albab, yang beriman, berilmu. Maka ulama kita terdahulu, entah itu pakar fikih, entah itu pakar tafsir, entah itu pakar biologi, entah pakar fisika, entah pakar kimia, kalau nulis buku selalu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada bismillah, ada tahmid, ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dicek di bukunya Ibnu Sina Al-Qanon Fikih, buku kedokteran. Bisa dicek bukunya Al-Hawi Fikih. Kalau konon itu buku kedokteran 4 jilid karya Ibnu Sina. Kalau Al-Hawi itu terus ini 16 jilid atau berapa? Buku kedokteran. Atau buku-bukunya karyanya Jabir Al-Hayyan yang sekarang masih kita pakai di dalam ilmu matematik, istilah aljabar. Ilmu-ilmu pecahan matematik yang masih kita gunakan sampai di dunia barat dalam dunia komputer dan sebagainya. Yang mereka nulis selalu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena mereka tidak pernah menganggap ilmu itu dari diri mereka, tetapi selalu terkait antara ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, bab ilmu jilid 1 dikatakan yang namanya semua ilmu itu sesungguhnya ilmu agama. Tidak ada namanya ilmu dunia. Semua itu ilmu agama. Belajar biologi agama, fisika ya agama, matematik ya agama, kabeh ilmu agama. Adapun ilmu dunia dan ilmu akhirat menurut Al-Ghazali itu bergantung kepada hati kita masing-masing. Kalau niat dilalai belajar tafsir niatnya supaya dia menjadi menteri agama karena dunia, itu berarti dia belajar ilmu dunia. Itu juga disebutkan di dalam bukunya Bidayatul Hidayah. Disebutkan juga oleh Imam Ghazali dalam bukunya Ayyuhal Walad. Berarti kita cari ilmu dunia. Dilalai kok belajar ilmu tafsir, belajar ilmu agama, ilmu syariah, biar nanti kerja di KUA. Akan itu tujuan dunia. Itu berarti kita mencari ilmu dunia. Kalau belajar di IELTS, adapun nanti kita bisa masuk di Kementerian Agama, bisa menjadi Menteri Agama, macam-macam, itu reward, itu bonus yang harus disyukuri. Tapi bukan itu tujuan utama. Kalau itu tujuan utama berarti kita itu namanya belajar ilmu dunia, meskipun yang kita pelajari tafsir, meskipun yang kita pelajari fikih, meskipun yang kita pelajari itu hadis, itu artinya kita belajar ilmu dunia. Kata Imam Ghazali, kalau ingin belajar ilmu akhirat, itu ilmu yang kiranya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Belajar matematik, saya nanti ingin jadi insinyur yang akan memberikan manfaat kepada umat Islam, yang akan beri manfaat kepada manusia, yang semakin mendekatkan diri saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin jadi astronom, saya ingin menjadi boleh. Tujuan utama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Tujuan belajarnya itu lillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah. Menjadi seorang dokter menjadi sarana ibadah kepada Allah, menjadi insinyur menjadi sarana ibadah kepada Allah, menjadi menteri, menjadi anggota dewan dijadikan sarana untuk ibadah kepada Allah. Maka ilmu yang dia dapatkan itu namanya ilmu yang yuntafa bihi, ilmu yang manfaati. Ilmu yang manfaati yang seperti ini, entah biologi, entah kimia, entah matematik, entah apapun, maka ketika kita kelak meninggal dunia, insya Allah pahalanya akan selalu mengalir, akan memberikan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka berbahagialah kepada bapak-bapak, ibu guru, karena setiap hari mengajar ilmu agama.
Ngajarin ilmu iyo, agamanya apa? Matematik. Nah, kan ngajarin ilmu agama apa? Fisika. Apa? Biologi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib fardhu kepada setiap muslim. Itu ilmu apa saja, ilmu apapun itu fardhu, wajib. Ketika Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ketika Rasul mengatakan siapapun yang dia itu thalabul ilmi, mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan mudahkan sarana jalannya menuju surga. Itu ilmu apa saja, bukan hanya ilmu fikih, bukan hanya ilmu tafsir, hadis, bukan ilmu apapun yang kita pelajari, insya Allah itu akan menjadi sarana jalan kita menuju surga. Maka ketika ada orang kok thalabul ilmi, ada seorang siswa belajar di SMA Muhammadiyah, di SMA negeri, kesini dilalai kepleset terus meninggal dunia, syahid. Kalau di Azhar saya dibilang syahidul ilmi atau syuhadaul ilmi, orang yang syahid karena menuntut ilmu. Syahid. Dulu ada cerita di Suriah sana, seorang yang meninggal dunia, kemudian oleh penggali kuburnya gali kubur. Ketika menggali kubur, tiba-tiba saja dia melihat apa? Kuburannya ini berubah menjadi taman yang sangat luas, sangat indah, luar biasa. Pingsan dia, kaget. Diangkatlah ahli kubur ini sehingga penggalian diteruskan kepada yang lain, sampai kemudian si mayat dimasukkan ke liang lahat. Selesai semua prosesi penguburan, orang ini kemudian dibawa ke rumah, kemudian sadar, kemudian dia tanya, tadi itu siapa yang meninggal? Emang kenapa? Tadi saya waktu gali kubur itu saya melihat tiba-tiba saja kuburannya ini berubah menjadi taman yang sangat indah. Saya kaget. Diceritakan, oh tadi itu seorang siswa yang belajarnya di Masjid Damaskus. Sampai kemudian dia nggak hitung, oh seorang siswa, berarti seorang siswa pahalanya memang luar biasa. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ada yang meninggal lagi. Dia gali kubur lagi. Kaget lagi karena tiba-tiba kuburannya berubah menjadi taman yang sangat indah. Ketika menjadi taman yang sangat indah, kaget, pingsan lagi dia. Diangkat lagi oleh teman yang lainnya, diselesaikan prosesi penguburan. Setelah siuman dia tanya lagi, tadi itu siapa? Dijawab, tadi itu kakaknya yang waktu 4 bulan lalu meninggal. Oh, kakaknya ini santri atau siswa? Bukan. Loh, kok sama dengan yang waktu awal saya melihat orang yang meninggal kemarin? Luar biasa, taman surga luar biasa. Dia pelajar bukan? Bukan. Loh, kok bisa kok persis? Tapi dia ini yang membiayai adiknya belajar. Jadi yang membiayai pahalanya sama dengan orang yang belajar. Beruntunglah orang tua yang kerja siang malam membiayai anaknya untuk bisa belajar. Karena anaknya ini fisabilillah, orang tuanya juga mendapatkan pahala yang sama, fisabilillah. Pahala yang paling besar untuk siapa? Untuk guru. Karenanya itu kemudian Rasulullah mengatakan, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang alim, seorang guru dibanding orang awam, dibanding santri siswa-siswanya itu bagaikan bagaikan apa? Ini saya nggak bawa jam ya, mohon diingatkan.
Ya. Bagikan rembulan dibandingkan apa? Planet-planet. Planet itu nggak kelihatan sinarnya karena kecil-kecil jauh-jauh, tapi rembulan besar. Ini guru. Maka pahala seorang guru jauh lebih besar dibandingkan pahala seorang siswa. Maka ketika seorang guru ini meninggal dunia dalam kondisi sedang mengajar atau dia posisinya masih sebagai guru meskipun di rumah, pahalanya berlipat-lipat dibanding siswanya. Wah, tapi ngajari matematik sama, entah matematik, entah fisika, entah biologi, podo, entah fikih, entah tafsir, entah hadis, podo, semuanya itu ilmu agama. Maka guru itu sama-sama ketika datang ke sini itu seakan-akan dia itu panglima jenderalnya yang memimpin sekian pasukan. Pahalanya jauh lebih besar dibanding siswa-siswanya. Siswa-siswanya juga dapat pahala besar karena dia jihad fisabilillah. Orang tuanya juga mendapatkan pahala besar karena dia membiayai, menjadikan fasilitas kepada anak supaya untuk selalu belajar. Maka ketika seorang orang tua memerintahkan anaknya belajar dengan ikhlas, dengan doa, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Seorang guru ketika mengajar dan ikhlas, mudah-mudahan siswa-siswanya juga menjadi siswa yang baik, yang soleh dan soleh. Amin. Maka mudah-mudahan orang tua, guru, siswa, semuanya menjadi manusia-manusia pilihan Allah, semua menjadi orang yang jihad fisabilillah, yang pahalanya luar biasa di sisi Allah, yang mudah-mudahan menjadi sarana kita nanti di akhirat untuk ngerayu Gusti Allah. Ketika hendak dimasukkan ke neraka karena ada salah sedikit, karena ada kesalahan-kesalahan, ya Allah dulu itu saya guru, ya Allah saya itu sampai mengorbankan waktu saya, mestinya saya itu sudah pulang, tapi ada satu siswa yang susah sekali belajarnya, tak ajarin, tak telatenin sampai dia lulus. Ya Allah dengan ini, ya Allah mohon, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Di sini anaknya dipanggil, benar ya Allah, dulu saya siswanya guru ini, saya ditelateni belajar matematik, ditelateni nganti iso, nganti lulus, ya Allah. Jangan saya nggak rela kalau guru saya masuk neraka, ya Allah. Tolong masukkan ke surga, mlebu swarga. Luar biasa, rahmat Allah itu sangat luar biasa, pahala Allah itu sangat luar biasa. Tapi yang namanya seorang guru, yang namanya seorang siswa, yang namanya orang tua, yang namanya kita bergaul, tentu ada salah, ada khilaf. Maka waktunya kemudian kita mengadakan halal bihalal untuk saling memaafkan. Kenapa? Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kanat 'indahu mazlamatun falyatahallal minhul yawma qabla an yakuna dinaran wala dirhaman." Sing sapa waktu dia hidup di dunia itu dia membuat kesalahan li akhihi min malihi aw irdihi, pernah membuat kesalahan kepada saudaranya sesama muslim, kepada sesama manusia terkait hartanya atau terkait kehormatannya, sebelum dia itu meninggal dunia, mumpung masih di dunia, falyatahallal, hendaklah minta dihalalkan minhul yaum, pada hari ini. Akhirnya wong Indonesia kreatif buat acara sing jenengane halal bihalal. Dalile falyatahallal minhu al-yaum, supaya minta dihalalkan. Di hadisnya jelas min malihi aw irdihi, terkait dengan hartanya ataupun kehormatannya. Berarti kesalahan manusia di dunia ini kepada rekan-rekannya, kepada saudaranya, kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada sesama muslim, kepada non muslim, biasanya terkait dua hal ini. Terkait urusan harta atau kehormatan. Utang orang bayar. Ono sing dagang lali orang jujuli 500. Loh 500. Menurut kita, menurut Allah 5 miliar, 5 triliun nih. Jadi jangan remehkan.
Karena sesuatu yang terkait dengan manusia, hati-hati. Allah tidak akan mengampuni sebelum minta dihalalkan kepada orang yang bersangkutan. Kalau terkait harta, harus dikembalikan. Mentang-mentang sudah halal bihalal, utangnya belum bayar, gak bisa. Utang tetap harus dibayar. Kalau dia maling nyolong juga dia harus minta maaf sekaligus mengembalikan barang curiannya. Kalau dia korupsi, minta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Tetapi terkait korupsi, orang cukup minta maaf karena ada namanya al-had. Apa itu al-had? Atau hudud, yaitu hukuman di dunia. Seperti orang mencuri, meskipun minta maaf tetap harus dipotong tangan. Kalau sudah masuk kepolisian, harus itu. Kalau sudah sesuai dengan batasan nisab, supaya apa? Buat jerah. Ya, koruptor kelas kakak orang cukup minta maaf untuk remisi 271 triliun hukuman mati, naik banding seumur hidup, 17 Agustus remisi 20 tahun, tahun depan lagi 17 Agustus remisi meneh 10 tahun, tahun depan lagi remisi setahun. Nah, akhirnya cuma 3 tahun, cuma 4 tahun bebas. Wah, duitnya 201 triliun buat anak cucu sampai 30 keturunan nggak habis. Tapi kalau hukuman Islam nggak bisa, harus dikembalikan. Dan jika terkait dengan orang baik seperti ini, hukum hudud berlaku. Koruptor dihukum, bukan hanya dihukum mati, disalib. Ya. Saya yakin kalau diterapkan di Indonesia, orang-orang sing wani korupsi. Itu kalau terkait harta. Adapun terkait dengan kehormatan orang lain, pernah mencaci, pernah menghina, pernah merendahkan, maka harus minta maaf. Karena orang yang masuk surga itu orang yang bersih hatinya. Nabi Adam gara-gara satu kesalahan makan buah khuldi diusir dari surga. Wah, dewi salai piro. Maka ketika kita banyak dosa, kita akan dicuci di neraka sampai bersih baru masuk ke surga. Apa? Siksaan teringan, kakinya dikasih kerikil, otaknya mendidih, paling ringan. 1 hari di neraka, khamsina alfa sanatin mimma ta'udun, 50.000 tahun di dunia. 1 hari. Jadi kalau disiksa di neraka 2 hari, berarti 100.000 tahun hitungan di dunia. Ngeri. Itu kalau dibersihkan di akhirat. Maka sebelum disucikan di akhirat, Allah kasih cara biar bersih di dunia supaya di akhirat nggak disucikan. Dengan cara apa? Saling memaafkan sesama muslim ketika kita saling salah. Maka momen ini, kesempatan halal bihalal yang baik ini, sekiranya ada kesalahan gurunya, siswanya, orang tuanya, saling memaafkan. Sekiranya ada hak harta, segera diselesaikan supaya kelak di akhirat bersih tanpa mampir dulu ke dalam api neraka, insyaallah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Hamdan syakir hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan min hawajid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna masyahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berkumpul di sini ya Allah. Kami semuanya berkumpul di sini ya Allah untuk mencari ridha-Mu ya Allah, untuk meminta rahmat-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kerabat-kerabat kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepadamu ya Allah agar kami ini menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh, hamba-hamba-Mu yang bertakwa, hamba-hamba-Mu yang khusyuk, hamba-hamba yang bertawakal. Ya Allah, kami ini punya siswa-siswa ya Allah. Jadikan siswa-siswa kami ini siswa-siswa yang soleh-soleha. Ya Allah, kami punya anak-anak ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh-soleha. Ya Allah, kami orang tua ya Allah. Jadikanlah orang tua kami itu orang tua yang selalu berada di sisi-Mu ya Allah. Diangkat derajatnya dunia akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, dapatkanlah anak-anak kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Manfaat untuk dunia mereka ya Allah. Manfaat untuk agama mereka ya Allah. Manfaat untuk akhirat mereka ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar kami diberi rezeki-Mu ya Allah. Rezeki yang masih di langit mohon turunkan ya Allah. Rezeki yang masih ada di bumi mohon keluarkan ya Allah. Rezeki yang masih sangat jauh mohon dekatkan ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal, yang barokah, yang berkah, yang melimpah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tutupkan aib kami ya Allah, karena setiap hamba-Mu tentu punya aib ya Allah. Ya Allah, tutupkan hutang kami sekiranya kami ini mempunyai hutang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan segala hajat kami ya Allah. Kabulkan keinginan kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Sesuai dengan ridha-Mu ya Allah. Angkat derajat kami, dunia kami, akhirat kami. Mudahkanlah ketika kami bertemu dengan-Mu ya Allah. Saat kami sakaratul maut. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah kubur. Selamat kami dari fitnah Dajjal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkan iman kami ya Allah. Tetapkan Islam kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bangkitkanlah kami kelak bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Ya Allah, dapatkanlah ya Allah. Berilah kesempatan kepada kami untuk kelak mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari siksa neraka. Mudahkan kami dalam hisab-Mu, dalam sirat-Mu, dalam mizan-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Bangunkan istana Mekah untuk kami, untuk orang tua kami, untuk anak istri kami, untuk suami kami, untuk kerabat kami. Bangunkan istana Mekah di surga ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba yang selalu berjalan sesuai dengan ridha-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Kami ini mujahidun fi sabilillah ya Allah. Kami ini sedang berjihad ya Allah. Berjihad dengan ilmu kami ya Allah. Mendidik anak-anak kami ya Allah. Mendidik siswa-siswa kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Berikanlah pahala jihad untuk kami ya Allah. Untuk guru-guru kami ya Allah. Untuk siswa-siswa kami ya Allah. Untuk orang tua yang memberikan dana kepada putra-putranya, putra-putrinya ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.